Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat coba Islam sekalian, apakah kalian pernah mendengar tentang asal-usul Yajuj dan Majuj? Dua kaum yang disebut dalam Al-Quran dan hadis ini akan muncul di akhir zaman, membawa kehancuran besar. Kisah mereka penuh dengan misteri dan kegelapan, tetapi jarang ada yang membahas asal-usul mereka secara mendalam. Dalam video kali ini, kita akan menelusuri jejak awal kemunculan Yajuj dan Majuj, serta kaitannya dengan peristiwa besar yang akan terjadi di masa depan. Sahabat Muslim, sebelum kita memasuki inti pembahasan, kami mengajak kalian untuk menonton video ini hingga akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan, dan tinggalkan komentar jika ada hal yang perlu diperjelas dari pembahasan kita kali ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Nabi Nuh alaihi salam dikenal sebagai nabi yang memiliki usia sangat panjang, mencapai 950 tahun. Sepanjang kehidupannya, beliau dikaruniai 3 orang putra, yaitu Ham, Sam, dan Yafits. Dari keturunan mereka inilah umat manusia berkembang menjadi berbagai bangsa, dengan karakter serta sifat yang beragam. Ham, putra pertama, menurunkan bangsa Habsyi dan Zangi yang dikenal dengan warna kulit mereka yang gelap. Sam, putra kedua, menjadi leluhur bangsa Arab, Romawi, dan Ajam. Sementara itu, Yafits, putra ketiga, memiliki keturunan yang kemudian melahirkan bangsa Turki, Barbar, Mongol, serta 2 bangsa yang sangat ditakuti, yakni Yajuj dan Majuj. Namun, sejarah ini bukan hanya tentang garis keturunan biasa. Ada kisah yang lebih gelap, lebih dalam, tentang bagaimana Yafits memiliki keturunan yang berbeda dari manusia pada umumnya, yakni golongan manusia yang kuat, ganas, dan liar. Mereka bukan sekadar manusia biasa, tetapi memiliki kekuatan luar biasa, yang kelak menjadi ancaman besar bagi umat manusia. Yafits memiliki seorang anak bernama A'aj, yang kemudian menurunkan Auj. Dari Auj inilah lahir Unuk, sosok yang dikisahkan sebagai manusia raksasa dengan tubuh jauh lebih besar dari manusia lainnya. Menurut riwayat, Unuk dikenal sebagai sosok yang sangat kuat, mampu melintasi benua hanya dalam beberapa langkah. Dengan tangannya ia dapat menyentuh langit dan mencabut pohon terbesar di Mesir hanya dengan sekali gerakan. Ketika Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun bahtera raksasa guna menyelamatkan umatnya dari banjir besar, Unuk diminta oleh Nabi Nuh untuk mengambil kayu dari pohon terbesar di Mesir. Dengan tubuh raksasanya, ia melaksanakan tugas itu dengan mudah. Namun, meskipun memiliki fisik yang luar biasa, Unuk tidak memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan seperti Nabi Nuh alaihi salam. Dia lebih dikenal sebagai makhluk yang cenderung bertindak impulsif dan egois, tanpa mempertimbangkan dampak perbuatannya terhadap orang lain. Saat banjir besar melanda dunia, air yang menenggelamkan segalanya ternyata tidak mampu menenggelamkan Unuk. Tubuhnya yang sangat besar memungkinkannya tetap berdiri di tengah lautan, dengan hanya puncak kepalanya yang menyembul di atas permukaan air. Meskipun banyak manusia tenggelam, termasuk mereka yang menolak mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihi salam, Unuk tetap bertahan. Gunung Ararat, yang merupakan salah satu gunung tertinggi di dunia, hanya menyisakan puncaknya yang terlihat, dan Unuk berdiri di sana layaknya raksasa penjaga. Namun meskipun tubuhnya selamat, jiwanya tidak luput dari kehampaan. Kehidupan yang begitu panjang membuatnya kehilangan tujuan dan makna. Seiring berjalannya waktu, saat generasi manusia baru bermunculan, Unuk mulai merasakan keterasingan yang semakin mendalam. Ia merasa semakin jauh dari dunia manusia, hingga akhirnya ia mencari cara untuk tetap eksis. Pada suatu masa, Unuk tiba-tiba muncul di negeri Rum, sebuah kerajaan megah yang dipenuhi dengan kemewahan. Dengan langkah besar dan suara yang menggelegar, ia datang menghadap raja negeri tersebut. Namun tujuannya kali ini sungguh aneh dan tak masuk akal. Unuk mengajukan permintaan yang mengejutkan. Ia ingin seorang gadis sebagai pendampingnya. Bukan sembarang gadis, tetapi seseorang yang sebanding dengan ukurannya yang luar biasa. Raja negeri Rum yang belum pernah menghadapi permintaan serupa terkejut dan panik.
Wajahnya mendadak pucat, tangannya bergetar. Bagaimana mungkin mencarikan seorang gadis yang setara dengan Unuk? Tidak ada manusia yang memiliki ukuran tubuh sebesar dirinya. Namun, Unuk bukanlah makhluk yang bisa diabaikan begitu saja. Dengan suara menggelegar yang bergema ke seluruh penjuru istana, ia mengancam akan menenggelamkan negeri Rum jika permintaannya tidak dipenuhi. "Jika kau tidak memenuhi keinginanku, wahai raja," Unuk menggeram, "akan aku tenggelamkan seluruh negerimu dengan air laut ini. Tidak akan ada yang tersisa." Raja, yang diliputi ketakutan, merasakan jantungnya berdetak kencang. Ia sadar bahwa Unuk bukan makhluk yang bisa dia lawan dengan kekuatan manusia biasa. Raja tahu bahwa Unuk tidak sedang bercanda. Dengan cepat, ia mencari cara untuk mengulur waktu. Ia berjanji kepada Unuk bahwa keinginannya akan dipenuhi, tetapi membutuhkan waktu untuk mewujudkannya. "Berikan aku waktu, wahai Unuk," kata raja dengan nada merendah. "Berilah aku 12 tahun. Dalam waktu itu, aku akan memastikan engkau mendapatkan gadis yang sesuai dengan keinginanmu." Unuk, dengan kesabaran yang jarang dimilikinya, mengangguk setuju. Ia tahu raja tidak akan berani menipunya. Namun jika dalam 12 tahun permintaannya tidak dipenuhi, maka seluruh negeri akan ia tenggelamkan dalam amarahnya. Bulan demi bulan berlalu, dan raja terus memutar otak untuk menyelamatkan kerajaannya dari ancaman Unuk, makhluk raksasa yang tak tertandingi. Unuk bukan hanya bahaya bagi rakyat, tetapi juga ancaman besar bagi stabilitas seluruh wilayah. Setiap kali ia datang, ia menuntut sesuatu yang mustahil dan mengancam kehancuran jika keinginannya tidak dipenuhi. Dalam kegelisahannya, sebuah rencana besar pun mulai dijalankan, menciptakan patung raksasa yang menyerupai seorang gadis cantik untuk menipu Unuk. Raja segera mengumpulkan para pemahat terbaik dari seluruh negeri. Mereka adalah orang-orang pilihan dengan keterampilan luar biasa, mampu mengubah batu besar menjadi karya seni yang indah. Tugas yang mereka terima bukanlah pekerjaan biasa. Gunung Badu diperintahkan untuk dipahat menjadi patung gadis yang sempurna, sebuah mahakarya yang bukan hanya indah, tetapi juga menggoda. Raja memberi mereka waktu 12 tahun untuk menyelesaikannya. Meskipun tampak lama, mereka tahu bahwa membuat patung setinggi gunung bukanlah pekerjaan mudah. Setiap hari, suara palu dan pahat menggema di seluruh kerajaan. Para pemahat bekerja siang dan malam tanpa henti. Mereka sadar bahwa nasib negeri bergantung pada mereka. Tak ada ruang untuk kesalahan. Setiap detail wajah, setiap lekukan tubuh patung harus dibuat dengan kesempurnaan mutlak. Patung itu bukan sekadar sebuah karya seni, melainkan harapan terakhir untuk menyelamatkan negeri dari ancaman Unuk. Setelah 12 tahun berlalu, akhirnya patung tersebut selesai. Sebuah mahakarya monumental yang menjulang tinggi, menyerupai sosok gadis cantik yang berbaring terlentang. Wajahnya terlihat lembut namun menggoda, dengan mata tertutup seolah tenggelam dalam mimpi. Patung itu dibuat tanpa sehelai pakaian pun, menambah kesan sensual yang memang dirancang oleh raja dan para penasihatnya. Namun, keunikan patung ini tidak hanya terletak pada tampilannya. Bagian perutnya sengaja dikosongkan dengan hati-hati, lalu diisi dengan daging mentah. Daging-daging itu dimasukkan melalui bagian bawah patung, dalam sebuah ritual aneh yang dipercaya akan membuatnya tampak lebih nyata di mata Unuk. "Kita harus membuatnya percaya bahwa ini adalah gadis sungguhan," kata salah satu penasihat raja. "Setiap potong daging yang dimasukkan adalah bagian dari rencana untuk menciptakan ilusi sempurna." Para pekerja melaksanakan tugas mereka dengan penuh ketelitian, memastikan setiap detail dipersiapkan tanpa celah. "Apakah ini akan berhasil?" tanya seorang pemahat kepada rekannya, matanya dipenuhi kekhawatiran. "Kita tidak punya pilihan lain," jawab pemahat lainnya sambil menghela napas. "Jika ini gagal, negeri ini akan hancur." Setelah semua persiapan selesai, raja mengirimkan pesan kepada Unuk, memberitahu bahwa gadis yang diinginkannya telah ditemukan. "Datanglah dan temukan apa yang kau cari," demikian bunyi pesannya.
Tak butuh waktu lama bagi Unuk untuk menerima kabar tersebut. Seperti badai yang mengamuk, ia segera melangkah menuju lokasi patung. Setiap pijakannya mengguncang tanah, menciptakan getaran yang bisa dirasakan hingga ke pelosok negeri. Saat pandangannya jatuh pada patung itu, matanya bersinar penuh gairah. Tubuhnya yang raksasa berhenti tepat di depan sosok gadis batu yang begitu besar dan memikat. Dalam sekejap kendali dirinya menghilang. Nafsu yang telah lama terpendam kini tak dapat dibendung lagi. Sungguh cantik, sungguh menggoda, seru Unuk dengan suara menggelegar, mengguncang bumi di sekitarnya. Tubuh raksasa Unuk mendekati patung itu, dan tanpa ragu ia melampiaskan hasratnya. Ia memperlakukan patung tersebut seolah-olah benar-benar seorang gadis, tak menyadari tipu muslihat yang telah dirancang oleh raja. Setelah puas, Unuk tertawa terbahak-bahak, suaranya menggelegar hingga ke pegunungan. "Aku tak perlu kembali lagi," gumamnya, lalu ia melangkah pergi dan menghilang dari pandangan, tak pernah muncul lagi di kerajaan itu. Namun sesuatu yang tak pernah diduga oleh raja dan rakyatnya segera terjadi. Air mani Unuk yang tertinggal di dalam patung bercampur dengan daging mentah, menyebabkan pembusukan yang mengeluarkan bau menyengat. Bau itu begitu kuat hingga tercium ke desa-desa terdekat. Tak lama dari dalam patung, ulat-ulat sebesar bayi manusia mulai bermunculan dan bergerak liar. Ini bukan bagian dari rencana," ujar salah satu penasihat dengan wajah pucat setelah mendengar kabar tentang kejadian aneh itu. "Mungkin ini murka Tuhan akibat perbuatan kita," ucap seorang pendeta tua yang turut menyaksikan fenomena mengerikan tersebut. Ulat-ulat itu terus tumbuh, berubah menjadi kepompong. Dan ketika kepompong-kepompong itu pecah, lahirlah makhluk-makhluk menyeramkan yang menyerupai manusia, namun penuh kebuasan dan keganasan. Mereka adalah Yajuj dan Majuj, makhluk yang lahir dari dosa kuno dan nafsu yang tak terkendali. Makhluk-makhluk buas itu segera keluar dari patung kelaparan dan mencari mangsa. Mereka melahap apa saja yang mereka temui, sapi, kambing, kuda, bahkan hewan liar di hutan. Rakyat mulai diliputi kepanikan, tak seorang pun tahu bagaimana cara menghentikan mereka. Dari celah bawah patung, makhluk-makhluk itu keluar satu persatu, seperti air bah yang tak terbendung, menyebar ke segala penjuru, membawa teror yang belum pernah terjadi sebelumnya. Desa-desa di sekitar patung menjadi korban pertama. Teriakan ketakutan dan ratapan memenuhi udara. Para petani dan penduduk berusaha melarikan diri, namun banyak yang tidak berhasil. Yajuj dan Majuj bukan hanya memangsa hewan ternak, tetapi juga menyerang manusia tanpa ampun. Raja yang awalnya yakin rencananya akan menyelamatkan kerajaan, kini justru menghadapi ancaman yang jauh lebih besar. Dengan wajah penuh penyesalan, ia berdiri di hadapan para penasihatnya. "Ini semua salah kita," gumamnya lirih. "Kita telah menciptakan monster yang tidak bisa kita kendalikan. Yang mulia, kita harus bertindak sebelum seluruh negeri musnah," desak salah seorang penasihat. Raja tak tinggal diam. Ia segera memerintahkan pasukan terbaiknya untuk memburu dan memusnahkan Yajuj dan Majuj. Namun setiap usaha berakhir dengan kegagalan. Pasukan yang dikirim selalu kembali dengan korban jiwa yang tak terhitung. Makhluk-makhluk itu terlalu kuat, terlalu cepat, dan jumlah mereka terus bertambah tanpa henti. "Kita harus mencari bantuan dari luar kerajaan," seru salah seorang panglima yang terluka parah setelah bertarung melawan makhluk-makhluk ganas itu. Desakan ini akhirnya membuat raja mencari pertolongan dari Raja Iskandar Zulkarnain, seorang penguasa legendaris yang dikenal memiliki kekuatan dan kebijaksanaan luar biasa. Dengan harapan terakhirnya, raja mengirim utusan ke wilayah Iskandar Zulkarnain, berharap ia akan datang membawa keselamatan. Setelah membantu penduduk di timur, Raja Zulkarnain mendengar kabar tentang ancaman yang lebih besar di hadapan. Sebuah bahaya yang telah lama menghantui masyarakat di wilayah antara dua gunung tinggi, bangsa Yajuj dan Majuj. Mereka dikenal karena kebrutalannya, merusak ladang, menghancurkan hasil panen, dan membuat penduduk hidup dalam ketakutan. Mendengar hal ini, Raja Zulkarnain segera mengarahkan pasukannya ke daerah yang dimaksud,
Setibanya di sana, para penduduk bergegas menyambutnya dengan wajah penuh kecemasan dan ketakutan. "Wahai Raja yang perkasa," seorang pemimpin penduduk berbicara dengan nada penuh harap. "Bangsa Yajuj dan Majuj telah membuat hidup kami sengsara. Mereka menghancurkan apa yang telah kami bangun dan tidak memberi kami kedamaian. Kami tidak tahu harus berbuat apa lagi. Engkaulah satu-satunya harapan kami." Raja Zulkarnain terdiam sejenak, merenungi nasib para penduduk yang terancam oleh bahaya besar ini. Lalu, dengan penuh keyakinan, ia berkata, "Aku akan menolong kalian, tetapi pertama-tama kalian harus bekerja sama denganku. Aku akan membangun penghalang yang kokoh di antara gunung-gunung ini untuk melindungi kalian dari mereka. Namun, kalian harus turut serta dalam pembangunannya." Mendengar hal itu, penduduk setempat bersorak gembira. Mereka bersedia melakukan apa saja demi melindungi tanah mereka dari bangsa yang kejam tersebut. Maka dimulailah proyek besar pembangunan tembok raksasa di antara dua gunung. Setiap hari penduduk dan pasukan Raja Zulkarnain bekerja bahu-membahu, mengumpulkan besi, batu, serta berbagai bahan lain yang diperlukan untuk membangun benteng yang kokoh. Di bawah arahan Raja Zulkarnain, mereka bekerja dengan semangat meskipun tugas itu sangat berat. Suatu hari, ketika matahari mulai tenggelam di balik pegunungan, seorang pekerja mendekati Raja Zulkarnain dengan wajah kelelahan. "Tuan, pekerjaan ini terasa begitu berat. Apakah kita akan sanggup menyelesaikannya?" Raja Zulkarnain menatap pria itu dengan penuh keyakinan. "Setiap pekerjaan besar membutuhkan pengorbanan. Ingatlah, ini bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk anak-anakmu, untuk generasi-generasi yang akan datang. Dengan tembok ini, kita akan melindungi mereka dari kehancuran." Pria itu mengangguk, semangatnya kembali menyala. "Kami akan terus bekerja, tuanku. Terima kasih atas bimbinganmu." Raja Zulkarnain tersenyum, lalu kembali mengawasi jalannya pembangunan. Setiap kali ada kendala, ia turun tangan memberikan solusi. Setiap kali ada yang kelelahan, ia memberikan motivasi. Ia bukan sekadar raja yang memerintah dari atas takhta, tetapi juga pemimpin yang turut berjuang di lapangan. Namun tidak semua berjalan mulus. Sebelum tembok selesai sepenuhnya, pasukan Raja Zulkarnain menerima kabar bahwa Yajuj dan Majuj mulai bergerak mendekat. Kecepatan dan kebrutalan mereka membuat penduduk semakin ketakutan. Raja Zulkarnain segera memerintahkan pasukannya untuk bersiap menghadapi pertempuran. "Ini bukan hanya tentang tembok," ujarnya kepada para komandan. "Kita harus menghadapi mereka di medan perang dan mengulur waktu hingga tembok ini rampung." Ketika pasukan Yajuj dan Majuj akhirnya muncul di kaki gunung, Raja Zulkarnain mengatur barisannya dengan disiplin. Di bawah sinar matahari, perisai mereka berkilauan, dan pedang terhunus siap menahan gelombang serangan. Pertempuran pun pecah dengan dahsyat. Yajuj dan Majuj menyerbu dengan keganasan yang tak tertandingi. Suara dentingan pedang dan pekik perang memenuhi udara, sementara debu pertempuran membumbung tinggi. Raja Zulkarnain, dengan zirah berkilau dan helm baja yang kokoh, bertempur di garis depan. Dengan gerakan cepat dan akurat, ia menebas musuh satu persatu. Sementara itu, para penduduk dan sebagian pasukan yang tersisa terus bekerja tanpa henti untuk menyelesaikan tembok besar tersebut. Di tengah kobaran perang, Raja Zulkarnain dan pasukannya bertempur dengan gagah berani, menahan gempuran Yajuj dan Majuj sejauh mungkin dari tembok yang masih dalam pembangunan. Saat malam menjelang, kedua belah pihak kelelahan. Namun, Yajuj dan Majuj tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Serangan mereka yang tiada henti semakin menekan barisan pertahanan pasukan Raja Zulkarnain. Namun, di saat genting itu, para pekerja akhirnya menyelesaikan bagian terakhir dari tembok raksasa. Tembaga panas dituangkan di atasnya, menciptakan benteng yang mustahil ditembus. Ketika Yajuj dan Majuj mencoba mendobrak tembok tersebut, mereka mendapati bahwa tidak ada celah untuk masuk. Mereka menghantamnya dengan sekuat tenaga, namun tembok itu tetap berdiri kokoh, tak tergoyahkan. Setelah serangan yang sia-sia, Yajuj dan Majuj akhirnya terpaksa mundur.
terjebak di balik tembok yang kini memisahkan mereka dari negeri yang selama ini mereka porak-porandakan. Kemenangan ini bukan sekadar keberhasilan di medan perang, tetapi juga lambang keadilan yang ditegakkan oleh Raja Zulkarnain. Pasukannya bersorak gembira, sementara para penduduk menangis haru menyaksikan tembok yang kini menjadi pelindung mereka. Raja Zulkarnain berdiri di depan tembok yang baru selesai dibangun, memandang pegunungan tempat Yajuj dan Majuj kini terkurung. Ia menarik napas dalam, menyadari bahwa misinya telah tercapai. Dengan benteng yang kokoh ini, negeri-negeri di timur akan hidup dalam kedamaian untuk waktu yang panjang. Ini bukan kemenangan untuk kita, ujar Raja Zulkarnain kepada pasukannya yang berkumpul. Ini adalah kemenangan bagi mereka yang kita lindungi, kemenangan bagi keadilan yang harus kita tegakkan di seluruh penjuru dunia. Setelah tembok itu berdiri kokoh, Raja Zulkarnain berbicara kepada rakyat setempat. Ini adalah perlindungan yang Allah berikan kepada kalian. Namun ingatlah, suatu hari nanti Yajuj dan Majuj akan keluar kembali saat waktunya tiba, sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah. Sampai saat itu, tetaplah berpegang teguh pada kebenaran dan jangan berlaku zalim terhadap sesama. Dengan amanat itu, Raja Zulkarnain meninggalkan mereka, melanjutkan perjalanannya untuk menyebarkan keadilan dan kebajikan ke seluruh penjuru dunia. Ia menyadari bahwa setiap perjalanan membawa tantangan baru. Namun, dengan keyakinan yang teguh dan kebijaksanaan yang dimilikinya, ia siap menghadapi apapun yang menanti di depan. Sementara itu, di dalam kegelapan gua, Yajuj dan Majuj tak pernah berhenti berusaha. Setiap hari pemimpin mereka berdiri di hadapan para pengikutnya dengan tangan terkepal, memimpin serangan tanpa lelah terhadap tembok yang mengurung mereka. Hari ini kita akan berhasil, seru pemimpin mereka, membakar semangat para pengikutnya. Kita semakin dekat dengan kebebasan. Dengan raungan yang menggema, mereka mulai melubangi tembok sekali lagi. Suara dentuman keras terdengar saat tangan-tangan kuat mereka menghantam besi dan tembaga. Keringat membasahi tubuh mereka yang kekar, namun tak satu pun dari mereka menunjukkan tanda kelelahan. Mereka adalah makhluk yang diliputi oleh kekuatan buas dan hasrat akan kebebasan yang tak terbendung. Setiap kali sinar matahari menyelinap masuk melalui celah kecil yang berhasil mereka buat, semangat mereka berkobar kembali. Namun, seperti biasa, pemimpin mereka mengingatkan, "Pulanglah, besok kita akan lanjutkan lagi." Setiap kali mereka meninggalkan lubang itu, keajaiban terjadi. Tembok tersebut kembali utuh, seolah tak pernah disentuh sebelumnya. Rasa frustrasi mulai merasuki mereka. Mereka tidak mengerti mengapa dinding itu selalu kembali seperti semula. Ini tidak masuk akal, gerutu salah seorang dari mereka. Apa gunanya kita bekerja keras setiap hari jika hasilnya selalu sia-sia? Pemimpin mereka tetap tenang. Meskipun dalam hatinya ia pun merasakan keputusasaan yang sama. Namun, ia tak boleh menunjukkan kelemahan di depan pengikutnya. Kita hanya perlu terus percaya pada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat waktunya tiba, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Dan mereka terus berusaha, hari demi hari. Meski setiap kali mereka melihat secercah harapan dalam bentuk cahaya matahari, mereka tetap harus menunggu hingga keesokan harinya. Sampai akhirnya, tibalah hari yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Setelah Dajjal tumbang dalam ledakan dahsyat di Sahara Islam, umat Muslim merasakan kemenangan besar. Namun, langit yang semula cerah tiba-tiba berubah gelap. Kegembiraan itu hanya berlangsung sesaat sebelum digantikan oleh ketakutan yang lebih mencekam. Di ujung cakrawala, angin kencang bertiup membawa debu, disertai jeritan kesakitan yang mengiringi datangnya bencana baru yang jauh lebih dahsyat. Dari kejauhan, terdengar gemuruh ribuan kaki yang menghentak bumi, membentuk gelombang pasukan yang tak terbendung. Mereka adalah Yajuj dan Majuj, makhluk buas yang keberadaannya telah lama disampaikan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Benteng yang selama ini menahan mereka, dibangun dengan kekuatan luar biasa oleh Raja Zulkarnain, kini telah runtuh. Dinding baja dan besi yang selama berabad-abad menjadi penghalang, akhirnya hancur, membuka gerbang menuju kehancuran.
Dari balik reruntuhan itu, keluarlah mereka dalam jumlah yang tak terhitung. Mereka berdesakan, bertumpuk satu sama lain, dengan wajah yang penuh kebencian serta haus akan kehancuran. Seperti banjir bandang yang mengalir deras, mereka menyapu bersih apa saja yang ada di hadapan mereka tanpa henti. Yajuj dan Majuj tidak mengenal belas kasihan. Mereka menyerbu desa-desa, kota-kota, dan padang rumput, membantai apapun yang mereka temui, manusia, hewan, maupun tumbuhan. Mereka merampas setiap jengkal tanah, menghabiskan air sungai dan danau hingga bumi menjadi kering dan gersang dalam sekejap. Kebun-kebun yang dulunya hijau dan subur berubah menjadi padang tandus yang berdebu, dipenuhi reruntuhan dan bangkai makhluk hidup. Tidak ada yang bisa selamat dari keganasan mereka. Binatang ternak seperti kambing dan sapi yang dahulu menjadi sumber kehidupan bagi manusia, kini habis dimangsa hingga tak bersisa. Jumlah Yajuj dan Majuj sungguh di luar batas imajinasi. Setiap individu dari mereka tidak akan mati sebelum melahirkan 1000 keturunan, menjadikan mereka ancaman yang tak terhentikan. Mereka berkembang biak dengan sangat cepat, menjadikan jumlah mereka semakin tak terhitung. Di setiap penjuru bumi, mereka menyebar, menghancurkan dan merusak apa saja yang mereka temui. Mereka tidak hanya memangsa hewan-hewan, tetapi juga menghabiskan seluruh sumber daya alam yang tersedia. Gunung-gunung yang dahulu megah, dipenuhi pepohonan dan sumber makanan, kini hancur hingga rata dengan tanah. Hutan-hutan yang dulunya rimbun berubah menjadi hamparan lahan kosong tanpa kehidupan. Yajuj dan Majuj adalah bencana yang tidak bisa dihentikan oleh tangan manusia. Sungai-sungai yang dulu mengalir jernih kini mulai mengering. Setiap kali Yajuj dan Majuj menemukan sumber air, mereka akan meminumnya hingga habis tanpa menyisakan setetes pun. Sungai-sungai besar yang dulu menjadi sumber kehidupan bagi banyak peradaban, kini hanya menyisakan lumpur kering di dasarnya. Danau-danau yang dulu indah dan tenang kini berubah menjadi cekungan tandus tanpa air. Umat Islam yang baru saja merayakan kemenangan atas Dajjal, kini diliputi ketakutan yang mendalam. Bahkan Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam tidak mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memerangi Yajuj dan Majuj secara langsung. Perintah yang diberikan adalah agar mereka beserta umat Islam berlindung di gunung-gunung tinggi, menjauh dari keganasan Yajuj dan Majuj yang tak terbendung. Saat itu, umat Islam dihadapkan pada ujian kesabaran yang sangat berat. Di lereng-lereng gunung yang curam, mereka berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, hidup dalam ketakutan yang mencekam. Langit selalu diselimuti awan hitam, seakan menandakan bahwa bencana ini belum akan berakhir. Dari atas gunung, mereka menyaksikan kehancuran yang ditimbulkan oleh Yajuj dan Majuj di bawah sana. Asap hitam mengepul tinggi ke langit, mencemari udara. Sementara itu, jeritan-jeritan memilukan terdengar dari kejauhan, menambah ketakutan yang telah menyelimuti hati mereka. Di puncak-puncak gunung, Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi memimpin umat Islam dalam doa dan zikir yang tiada henti, memohon perlindungan serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka memohon perlindungan. Meskipun hati mereka diliputi kecemasan, iman mereka tetap kokoh. Mereka yakin bahwa pertolongan Allah pasti akan datang. Ujian ini terasa begitu berat. Banyak yang jatuh sakit akibat kelaparan dan kehausan, sementara yang lain hampir menyerah pada keputusasaan. Namun Nabi Isa alaihissalam terus mengingatkan mereka untuk bersabar dan percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkan hamba-hambanya. Hari demi hari berlalu dalam kesunyian dan ketegangan. Tidak ada yang tahu kapan bencana ini akan berakhir. Sementara itu, Yajuj dan Majuj terus menyebar tanpa henti, menguasai setiap sudut bumi. Dunia terasa semakin sempit, seolah umat Islam berada di ambang kehancuran. Namun Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi tak pernah berhenti mengajak umat untuk terus berdoa dan memohon pertolongan Allah. Di tengah malam yang dingin dan gelap, lantunan doa mereka menggema, menembus keheningan dan menggapai langit. Waktu terus berlalu dalam ketegangan yang mencekam. Umat Islam
yang berlindung di puncak-puncak gunung di bawah kepemimpinan Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi, hanya bisa menyaksikan dari kejauhan bagaimana Yajuj dan Majuj terus merajalela, menghancurkan apa saja yang tersisa. Jumlah mereka begitu banyak dan tampaknya tak ada kekuatan di dunia ini yang mampu menghentikan mereka. Setiap malam dari kejauhan, umat Islam mendengar gemuruh suara Yajuj dan Majuj yang memecah kesunyian, seolah-olah bumi ini akan segera ditelan oleh kekuatan yang tak terkendali. Harapan semakin memudar, namun pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu datang di saat yang tepat. Ketika Yajuj dan Majuj telah menyebar luas dan hampir tidak ada lagi yang tersisa untuk mereka hancurkan, Allah menetapkan takdirnya yang luar biasa. Di tengah kehancuran yang tak terbayangkan, dengan bumi yang tandus dan air yang mengering, Yajuj dan Majuj mulai melambat. Mereka telah kehilangan sasaran. Tak ada lagi manusia, hewan, atau tanaman yang bisa mereka rusak. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai menjalankan rencananya untuk mengakhiri mimpi buruk ini. Langit mendadak gelap, tanpa angin, tanpa pergerakan. Sebuah ketenangan yang janggal menyelimuti bumi yang telah porak-poranda. Ribuan, bahkan jutaan Yajuj dan Majuj yang tersisa mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Makhluk yang selama ini dikenal kuat dan tak terkalahkan itu perlahan menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Dari leher-leher mereka muncul wabah mengerikan yang tak dapat mereka hindari. Wabah ini bukanlah serangan biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan ribuan ulat kecil yang tiba-tiba muncul dari tanah. Ulat-ulat itu bergerak dengan cepat, menyerang Yajuj dan Majuj tanpa bisa dihentikan. Setiap ulat menggigit leher mereka dengan tepat, menyebabkan kematian dalam sekejap. Wabah ini begitu dahsyat hingga dalam hitungan menit, Yajuj dan Majuj yang sebelumnya tak terkalahkan, kini bergelimpangan di tanah tanpa daya. Tubuh mereka yang besar dan perkasa runtuh satu persatu, seperti pohon yang tumbang diterjang badai. Jeritan kesakitan dan suara kematian menggema dari segala penjuru, menandakan bahwa ajal mereka telah tiba. Dari tempat persembunyian di puncak gunung, umat Islam menyaksikan peristiwa ini dengan perasaan takjub, sekaligus ketakutan yang mendalam. Dengan mata kepala sendiri, mereka melihat bagaimana makhluk yang selama ini dianggap tak tertandingi, yang telah menebarkan teror di seluruh penjuru bumi, akhirnya hancur oleh makhluk sekecil ulat atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah wabah ulat itu menuntaskan tugasnya, bumi dipenuhi bangkai Yajuj dan Majuj. Tubuh mereka yang tak terhitung jumlahnya menutupi lembah, gunung, dan dataran luas. Bau busuk menyebar ke udara, menyengat dan membuat mual. Bumi tampak seperti lautan bangkai yang mengerikan, tempat di mana tidak ada kehidupan yang sanggup bertahan. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa tidak membiarkan bumi ini terjerumus dalam kehancuran selamanya. Setelah Yajuj dan Majuj musnah oleh wabah, pertolongan lain pun datang. Dari langit, ribuan burung besar tiba-tiba muncul, terbang dalam formasi rapi dan menakjubkan. Burung-burung itu berukuran sebesar unta, dengan sayap yang membentang luas dan kekuatan luar biasa. Burung-burung ini bukanlah burung biasa. Mereka adalah makhluk yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersihkan bumi dari bangkai-bangkai Yajuj dan Majuj yang berserakan di mana-mana. Dengan kecepatan luar biasa, burung-burung raksasa itu menyambar mayat-mayat tersebut, mengangkat tubuh-tubuh besar itu dengan cakar mereka yang kuat. Mereka terbang tinggi ke langit, membawa bangkai-bangkai itu ke tempat yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hitungan jam, bumi yang sebelumnya dipenuhi dengan jutaan jasad Yajuj dan Majuj telah bersih sepenuhnya. Tidak ada satupun yang tertinggal. Setiap mayat diangkat ke tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam yang menyaksikan peristiwa ini dari puncak gunung merasa takjub akan kebesarannya. Mereka terus-menerus mengucapkan syukur dan memuji keagungannya. Kehancuran yang tampaknya mustahil untuk dihentikan kini telah terhapus oleh kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Namun, meskipun jasad-jasad mereka telah dibersihkan, bumi masih dipenuhi dengan sisa-sisa kotoran dan bau busuk yang menusuk. Jejak kehancuran yang ditinggalkan Yajuj dan Majuj tidak hanya merusak alam, tetapi juga meninggalkan luka mendalam di hati umat manusia yang selamat. Kenangan akan teror yang mereka alami masih begitu jelas, seolah-olah baru saja terjadi. Tetapi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah ada batasnya. Setelah burung-burung raksasa itu pergi, langit yang tadinya suram mulai bersinar dengan kilatan cahaya. Guntur menggelegar dan angin kencang bertiup, membawa aroma segar yang belum pernah dirasakan oleh manusia dalam waktu yang lama. Tak lama kemudian hujan pun turun. Bukan sekadar hujan biasa, melainkan hujan deras yang begitu lebat dan menyeluruh. Butir-butir air yang jatuh dari langit begitu jernih, membasuh setiap sudut bumi yang sebelumnya tercemar oleh kehancuran Yajuj dan Majuj. Air itu mengalir deras membilas setiap kotoran dan menghapus jejak kehancuran yang tersisa. Bumi yang tadinya dipenuhi bau busuk dan puing-puing kebinasaan kini mulai kembali bersih. Setiap lembah, gunung, dan dataran yang sebelumnya dipenuhi bangkai serta sisa kehancuran kini dibersihkan oleh hujan yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan ini turun tanpa henti selama beberapa hari, seolah-olah bumi sedang dimurnikan kembali. Umat Islam yang sebelumnya berlindung di puncak gunung karena ketakutan, kini dapat merasakan ketenangan. Dengan penuh rasa syukur, mereka perlahan turun dari tempat persembunyian, menyaksikan bumi yang telah kembali suci. Tidak ada lagi jejak Yajuj dan Majuj, seolah-olah dunia ini baru saja diciptakan kembali, segar, bersih, dan murni, seperti ketika pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkannya bagi manusia. Setelah bencana besar ini berlalu, umat Islam kembali ke dataran rendah dengan hati penuh kelegaan dan syukur. Mereka menyadari bahwa mereka telah melewati salah satu ujian terbesar dalam sejarah umat manusia. Dengan bimbingan Nabi Isa alaihi salam dan Imam Mahdi, mereka mulai membangun kembali peradaban yang telah hancur. Kota-kota yang runtuh didirikan kembali, ladang-ladang yang tandus kembali ditanami, dan rumah-rumah yang roboh dibangun ulang. Namun, lebih dari sekadar membangun kembali tempat tinggal, mereka membawa serta hikmah dari peristiwa dahsyat ini. Kehancuran yang ditimbulkan oleh Yajuj dan Majuj menjadi pengingat bahwa tanpa perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia hanyalah makhluk yang lemah dan tak berdaya. Meskipun mereka tidak dapat mengalahkan Yajuj dan Majuj dengan kekuatan fisik, mereka mampu bertahan karena keimanan yang teguh dan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang selamat dari bencana ini hidup dalam kesadaran yang lebih dalam akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memahami bahwa pertolongannya selalu datang di waktu yang tepat dan bahwa dalam menghadapi ujian sebesar apapun, iman adalah kunci untuk bertahan. Dalam keheningan bumi yang kini kembali damai, umat Islam terus mengumandangkan zikir dan doa, mengingat bahwa di balik setiap kehancuran selalu ada kesempatan untuk kebangkitan. Dan dalam setiap ujian, selalu ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyertainya. Sahabat Coba Islam, kisah tentang Yajuj dan Majuj ini penuh dengan pelajaran serta tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan semakin memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang Muslim, kita harus selalu siap dengan bekal iman, ilmu dan amal, agar tidak terjerumus dalam fitnah dan cobaan yang datang kepada kita. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe agar channel ini dapat terus berkembang dan semakin banyak yang mendapat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.